sederhana tambal-tambal, saking miskinnya. Padahal beliau ini khalifah, presidennya waktu itu, rajanya pada waktu itu. Sehingga familinya itu datang kepada Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, ini anak-anak kamu kayak begini ini. Ini saya punya harta halal 100%. Saya berikan kepada kamu. Saya tidak perlu harta, sudah mau mati untuk apa harta? Kalau engkau tidak mau, kau kasihkan anak-anak kamu. Tidak perlu anak-anak saya harta. Kan miskin-miskin anak kamu, tidak perlu. Jangan kamu kasih harta anak saya. Anak saya ini, kamu tahu ya, anak saya ini, kalau dia soleh, sudah dijamin oleh Allah. Wallahu yatawallas shalihin. Allah akan memelihara, menjaga orang-orang soleh. Kalau sudah dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, untuk apa saya risau? Untuk apa saya kasih bekal? Allah sudah jamin. Kalau anak saya ini nakal, nah, anak nakal kok dikasih bekal, nanti tambah untuk nakal nanti. Enggak usah kamu bantu apa-apa anak saya. Kemudian beliau wafat. Setelah beliau wafat, apa yang terjadi? Anak-anaknya yang miskin-miskin tadi tidak lama kemudian jadi orang-orang kaya, jadi dermawan-dermawan. Kalau sedekah itu kadang-kadang satu hari 100 unta, 100 kuda. Ini barokahnya amalan orang tuanya dan husnuzonnya orang tuanya kepada Allah. Jadi wali murid itu jangan berpikir nanti kalau anak saya itu untuk agama, nanti terus bagaimana makannya, minumnya. Loh, itu pikiran yang tidak benar. Ini yang dia dikasih cerita. Ada satu orang datang ke Pakistan, ke Rewin, ketemu Syekh Abdul Wahab. Maka orang tadi mengatakan, Syekh, anak saya ini 5, yang 4 itu sudah punya pekerjaan semua, sudah mandiri semua. Tapi yang 1 ini hanya ngaji saja, Syekh. Doakan ya supaya ini yang ngaji ini apa itu ya dapat pekerjaan, dapat penghidupan yang baik. Maka Syekh Abdul Wahab itu marah, melotot. Bodoh kamu. Orang yang sudah amal agama dekat kepada Allah malah kamu risaukan. Anak kamu yang ngurus dunia saja malah katanya sudah kamu rasakan aman. Kamu itu minta doa keliru. Mestinya kamu itu yang 4 ini belum amal nih, Syekh. Kamu doakan dia dapat hidayat begitu, bukan yang sudah amal malah kamu risaukan, yang tidak amal malah tidak kamu risaukan. Ini orang kualik ndasmu. Nanti nih Pak, pikirannya wong ngoten niku. Betul. Niki mun kula tingali mulai zaman biyen ya. Mulai zaman dulu nggak ada kiai kelaparan tuh nggak ada. Malah sekarang tuh banyak kiai mati karena kegemukan. Ya. Kebanyakan makan. Ya. Bukan kelaparan. Kemarin saya baru akad walimah di Syafi'iyah itu, ada anak-anak yang saya kirim ke Bunta itu. Maka wali muridnya saya kasih tahu itu, ini loh anak kamu itu. Ngaji aja di sana, sekarang di sana dipanggil kiai. Coba kamu taruh di Ngawi itu, rumahnya Ngawi itu. Nanti kan nggak jadi apa-apa itu. Di sana jadi punya pesantren, dipanggil ustadz, dipanggil kiai, orang menghormati dia gara-gara agama. Gak usah kamu pikirkan makanannya. Sampai sekarang itu juga masih makan terus anak kamu. Gemuk lagi ini sekarang. Jadi jangan gara-gara urusan-urusan dunia kemudian kita ini lemah dalam mendidik anak kita untuk agama. Ini bukan berarti terus orang agama itu nggak boleh kerja, bukan begitu. Tapi jangan takut urusan itu. Kalaupun orang agama itu kerja, niatnya ibadah, cari rezeki yang halal itu ibadah. Tapi rezeki itu sudah ditulis. Rezeki itu sudah ditulis oleh Allah. Kalau orang itu memang ditulis oleh Allah itu kaya, ya tetap kaya.
Kalau tulis miskin ya betul miskin. Tidak ada kaitan dengan kecerdasan, tidak ada kaitan dengan kepinteran, tidak ada kaitan dengan ijazah. Itu saya punya kiai di Banten tuh, Mbah Dim itu, Abah Dimyati itu. Beliau cerita sama saya itu, Gus, saya ini sejak kecil ngaji aja sampai tua begini. Tapi perasaan saya ini kok ilmu yang saya dapatkan itu sedikit saja. Tapi saya ini nggak pernah belajar cari uang, nggak pernah sekolah, SD aja juga tidak. Tapi uang saya banyak Gus sekarang. Rumah saya di mana-mana. Sawah saya juga banyak. Sudah tua kok saya baru tahu itu. Rizki itu dari Allah. Paham insyaallah? Nah, karena ini wali murid itu macam-macam. Walaupun macam-macam bagaimana, tanamkan yakin. Saya dengan kamu, dengan semua santri sama saja. Maksudnya sama saja itu gimana? Rizkinya dari Allah. Jangan khawatir orang tidak makan di dunia ini. Namanya lalat saja dikasih makan oleh Allah. Masa hafid Quran nggak dikasih makan? Insya Allah akan makan lebih banyak lagi kamu insya Allah tahun ini. Kenapa di pondok itu makannya cuma 2 kali? Supaya kamu latihan mujahadah, bukan karena pondok nggak punya makanan, bukan. Ya. Kedua kali supaya kamu lebih sehat. Untuk ilmu-ilmu kedokteran yang paling canggih sekarang itu, kebanyakan orang itu sakit gara-gara banyak makan, bukan karena kurang makan. Yang ketiga kali, yang lebih penting lagi, memang rezeki kamu ya 2 kali itu. Nah, ini yang paling penting. Ya. Jadi jangan ini di Al-Fatah makan cuma 2 kali. Wah, kalau rizkinya itu 3 kali, akhirnya dia 2 kali dari pondok ke warung 1 kali, malah 2 kali. Jadi 4 kali makannya. Itu anak-anak itu ada yang gemuk-gemuk gede-gede. Kamu tuh dikasih makan 2 kali kok bisa gemuk begitu? Lah ke warungnya 2 kali juga, Pak. Oh, Masya Allah. Lah ini ya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala. Karena ini kata Imam Ghazali itu ujian. Di antara ujian orang dalam mengamalkan agama, belajar agama itu dia memikirkan masalah ekonominya. Nah kalau dia lulus, rezeki di tangan Allah, akhirnya baru dia bisa belajar, baru dia bisa berjuang, baru dia bisa ngamal agama. Asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Berdoa agar Nabi Harun kakaknya itu dipilih oleh Allah menyertai perjuangan beliau. Maka semulaikan Nabi Musa itu belum ketemu sama Harun ini. Pada waktu itu Nabi Harun itu masih jadi pegawai negeri di istananya Fir'aun lagi. Tapi kekuatannya doanya Nabi Musa itu langsung Allah kirim Jibril datang kepada Nabi Harun. Harun, kamu sekarang diperintah oleh Allah untuk menyertai adik kamu Musa dalam perjuangan. Dengan doanya adik kamu dipilih oleh Allah jadi Nabi, jadi Rasul. Ringsa begitu. Di doanya orang berjuang itu penting. Maka anak-anaknya belajar di sini, bapaknya, ibunya hidupkan amal masjid, hidupkan suasana dakwah di kampung-kampungnya. Ini perkara yang penting supaya doanya itu ada kekuatan seperti doanya Nabi Ibrahim, seperti doanya Nabi Musa. Dan ini kesimpulan ini bukan kesimpulan saya loh ini. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyimpulkan begitu. Doa yang paling dahsyat itu doa orang yang dalam perjuangan. Insyaallah kita niatkan. Jadi khidmatnya ibu, niat tulusnya ibu, perjuangannya ayah dengan doanya, ini adalah sangat mempengaruhi keberhasilan anak-anak kita. Insya Allah.
Masya Allah, semalekan. Mahal semalekan. Anak yang soleh, yang bermutu itu mahal. Jangan kita ini ada pikiran, alah anak pokoknya kita kirim ke santren sudah. Mau jadi apa? Oh, jangan begitu. Anak soleh itu mahal. Begitu mahalnya anak soleh sampai Nabi Ibrahim alaihissalam merengek-rengek kepada Allah minta anak soleh. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepada aku anak yang soleh. Begitu pentingnya anak soleh, sehingga Nabi Zakaria itu berdoa merengek-rengek tengah malam, akhir malam ke hadirat Allah. Wahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Nabi Zakaria seorang nabi, seorang rasul, merengek-rengek minta anak yang akan meneruskan perjuangannya. Nabi Zakaria bukan, wah saya ini orang lurus, anak saya ya mesti lurus, nggak usah doa-doa. Nah, bukan begitu. Nabi Zakaria seorang nabi, seorang rasul, berdoa merengek akhir malam ke hadirat Allah agar diberi anak. Anak yang bagaimana? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Anak yang meneruskan perjuangannya Nabi Zakaria dan meneruskan perjuangannya keluarga Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Insyaallah mulai. Ini juga disimpulkan oleh para ulama lagi. Jadi doa yang paling baik supaya anak kita ini sukses itu doa yang dibarengi dengan kita ini prihatin terhadap keadaan umat. Ini Nabi Zakaria. Inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira. Ya Allah, saya khawatir nanti umat setelah kematian saya nanti siapa yang ngurus ya Allah? Berilah saya ini anak yang meneruskan perjuanganku. Akhirnya oleh Allah dikasih anak yang istimewa, yaitu Nabi Yahya. Wa atainahul hukma sabiyya. Nabi Yahya itu masih kecil itu sudah jadi nabi. Nabi itu kebanyakan diangkat jadi nabi setelah umur 40 tahun. Tapi ini ada nabi kecil, masih kecil sudah jadi nabi. Itulah Nabi Yahya. Sebabnya apa? Di antara asbabnya, jalannya yaitu doa ayahnya minta anak yang meneruskan perjuangannya. Jadi santi-santi ini yang masih kecil-kecil kelas 1, kelas 2 itu jangan ada pikiran saya masih kecil ya, masih kecil ya. Pokoknya asalkan tidak kencing di masjid nggak apa-apa. Ya. Mau lunjak-lunjak, masih kecil loh saya ini. Nah, jangan begitu. Allah kasih contoh buat kamu, nabi kecil. Nabi tapi masih kecil. Lah itu kan Nabi Yahya, putranya Nabi Zakaria. Lah kula ini putrane Simin nek. Loh. Aja ngono, masih putrane Simin, Siman, Simun. Kowe iki ya kawulane Gusti Allah ya eneng padane kalau Nabi Zakaria kuwi. Masa kowe iki wong Mboro, Madura kuwi ya eneng padane kalau Nabi Yahya. Ya padha-padha kawulane Gusti Allah. Jalu'a. Jadi semua perkataan yang membuat kita ini jadi lemah itu buang. Datanglah perkataan-perkataan yang membuat kamu itu maju. Ya Allah, saya ini bukan anaknya Nabi Zakaria ya Allah. Tetapi ayah saya itu hamba Allah, ibu saya juga hamba Allah. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika. Begitu doa yang diajarkan Nabi. Ya Allah, aku ini hambamu,
ayahku hambamu, ibuku juga hambamu. Nah, maka terimalah keluargaku ini sebagaimana engkau telah menerima Nabi Zakaria, walaupun kecil tapi sudah lurus alim. Nabi Yahya itu masih kecil, itu umur 3 tahun apa begitu, ketemu teman-temannya diajak main-main. Ya, ayo dulanan, main-main yuk. Nabi Yahya itu masih kecil itu. Nah, enggak. Kenapa enggak? Allah menciptakan aku bukan untuk main-main. Lah untuk apa? Untuk ibadah. Nabi kecil gitu. Ini ada kecil-kecil ini bagaimana kalau ditanya? Ayo main-main. Gimana? Nah, saya diciptakan bukan untuk main-main, untuk ibadah. Walaupun anak kecil itu mereka ini, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang masih di rumah itu. Walaupun kita ini punya anak kecil masih umur 3 tahun, 4 tahun. Kenalkan dia kepada Allah, kenalkan dia kepada Rasulullah. Kadang-kadang anak kecil itu punya iman, punya kefahaman yang kita tidak kira-kira. Saya itu pernah pergi ke Surabaya sana bersama anak kecil umur 3 tahun gitu. Tahu-tahu itu anak itu bilang sama saya, doa saya sudah makbul. Doa apa kok doa makbul itu? Tadi saya habis sholat doa minta roti. Kok saya tuh jalan di depan masjid tadi dikasih roti oleh orang. Sama saya doa minta kerudung, dikasih kerudung juga sama orang, mekena. Di sana di Ampel Surabaya sana. Aneh nggak ini? Anak umur 3 tahun tapi merasa dia ini makbul doanya. Dan memang betul-betul makbul. Jadi iman itu bukan mesti kalau besar itu baru punya iman. Kadang-kadang anak kecil itu punya iman yang tidak dimiliki orang besar. Maka kita hati-hati. Anak-anak kita kenalkan kepada Allah. Sebagaimana yang diarahkan Nabi kita, bayi baru lahir dikenalkan kepada Allah. Allahu Akbar, telinga kanan, telinga kiri. Hati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan ayah, pengorbanan ibu, fikirnya ayah, fikirnya ibu, doanya ayah, doanya ibu sangat bernilai untuk anak-anaknya. Sehingga sampai dalam satu riwayat itu dikatakan dalam satu hadis, doanya orang tua untuk anaknya itu seperti doanya Nabi untuk umatnya. Maka hati-hati itu jadi ayah, jadi ibu itu. Doa-doa kamu itu sangat bernilai. Tapi bagaimana kita mungkin berdoa kalau kita tidak tahu nilai apa yang kita minta itu? Kalau orang itu tahu nilainya anak hafid Quran, bahwa nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat kepada keluarganya. Kalau dia membaca Quran, ayahnya dapat pahala, ibunya dapat pahala. Sampai diceritakan para ulama itu ada orang tuh banyak dosanya, mati, disiksa di kuburnya. Anaknya waktu itu masih kecil, anaknya agak besar, terus pergi ke masjid mulai belajar Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Allah mengatakan kepada malaikat yang bagian nyiksa di kubur itu, hentikan. Anaknya di dunia membaca kalamku, kok ayahnya dikubur disiksa? Tidak. Jangan disiksa lagi. Maka semulaikan Allah SWT, kalau kita tahu nilainya anak belajar agama, anak jadi orang yang soleh, ini betul-betul tahu, pasti kita ini akan merengek-rengek doa kepada Allah. Dan itu anak itu kalau soleh semulaikan, biasanya akan menurunkan keturunan orang yang soleh, terus berantai-rantai sampai kiamat.
Kalau tidak keturunannya ya ilmunya akan berantai-rantai, bersambung-sambung, manfaatnya sampai kiamat dan kita dapat pahalanya terus. Maka anak soleh itu penting mulai kan. Dan kalau anak kita itu soleh, kita jangan khawatir apa-apa. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah pada tahun 100 Hijrah. Ini cucunya Sayyidina Umar bin Khattab, yang amalannya itu mirip dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau mau wafat, itu anak-anaknya kecil-kecil di sampingnya. Anaknya itu pakaiannya itu sederhana-sederhana, tambal-tambal, saking miskinnya. Padahal beliau ini khalifah, presidennya waktu itu, rajanya pada waktu itu. Sehingga family-familinya itu datang kepada Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, ini anak-anak kamu kayak begini ini. Ini saya punya harta halal 100%. Saya berikan kepada kamu. Saya tidak perlu harta, sudah mau mati untuk apa harta? Kalau engkau tidak mau, kau kasihkan anak-anak kamu. Tidak perlu anak-anak saya harta. Kan miskin-miskin anak kamu, tidak perlu. Jangan kamu kasih harta anak saya. Anak saya ini, kamu tahu ya, anak saya ini, kalau dia soleh, sudah dijamin oleh Allah. Wallahu yatawallas shalihin. Allah akan memelihara, menjaga orang-orang soleh. Kalau sudah dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, untuk apa saya risau? Untuk apa saya kasih bekal? Allah sudah jamin. Kalau anak saya ini nakal, nah, anak nakal kok dikasih bekal, nanti tambah untuk nakal nanti. Gak usah kamu bantu apa-apa anak saya. Kemudian beliau wafat. Setelah beliau wafat, apa yang terjadi? Anak-anaknya yang miskin-miskin tadi tidak lama kemudian jadi orang-orang kaya, jadi dermawan-dermawan. Kalau sedekah itu kadang-kadang satu hari 100 unta, 100 kuda. Ini barokahnya amalan orang tuanya dan husnuzonnya orang tuanya kepada Allah. Jadi wali murid itu jangan berpikir nanti kalau anak saya itu untuk agama, nanti terus bagaimana makannya, minumnya. Loh, itu pikirannya tidak benar. Ini yang dikasih cerita. Ada satu orang datang ke Pakistan, ke Rewin, ketemu Syekh Abdul Wahab. Maka orang tadi mengatakan, Syekh, anak saya ini 5, yang 4 itu sudah punya pekerjaan semua, sudah mandiri semua. Tapi yang 1 ini hanya ngaji saja, Syekh. Doakan ya supaya ini yang ngaji ini apa itu ya dapat pekerjaan, dapat penghidupan yang baik. Maka Syekh Abdul Wahab itu marah, melotot, bodoh kamu. Orang yang sudah amal agama dekat kepada Allah malah kamu risaukan. Anak kamu yang ngurus dunia saja malah katanya sudah kamu rasakan aman. Kamu itu minta doa keliru. Mestinya kamu itu yang 4 ini belum amal nih, Syekh. Kamu doakan biar dapat hidayat begitu, bukan yang sudah amal malah kamu risaukan, yang tidak amal malah tidak kamu risaukan. Ini orang kualik ndasmu. Ngoten lho, Pak, pikirane wong ngoten niku. Mboten. Niki mun kula tingali mulai zaman biyen. Mulai zaman dulu enggak ada kiai kelaparan tuh enggak ada. Malah sekarang tuh banyak kiai mati karena kegemukan. Ya. Kebanyakan makan. Ya. Bukan kelaparan. Kemarin saya baru akad walimah di Syafi'iyah itu, ada anak-anak yang saya kirim ke Bunta itu. Maka wali muridnya saya kasih tahu itu, ini loh anak kamu itu. Ngaji aja di sana, sekarang di sana dipanggil kiai. Coba kamu taruh di Ngawi itu, rumahnya Ngawi itu. Nanti kan nggak jadi apa-apa itu. Di sana jadi punya pesantren, dipanggil ustadz, dipanggil kiai, orang menghormati dia gara-gara agama. Gak usah kamu pikirkan makanannya. Sampai sekarang itu
juga masih makan terus anak kamu, gemuk lagi ini sekarang. Jadi jangan gara-gara urusan-urusan dunia kemudian kita ini lemah dalam mendidik anak kita untuk agama. Ini bukan berarti terus orang agama itu nggak boleh kerja, bukan begitu. Tapi jangan takut urusan itu. Kalaupun orang agama itu kerja, niatnya ibadah, cari rezeki yang halal itu ibadah. Tapi rezeki itu sudah ditulis. Rezeki sudah ditulis oleh Allah. Kalau orang itu memang ditulis oleh Allah itu kaya, ya tetap kaya. Kalau ditulis miskin, ya tetap miskin. Tidak ada kaitan dengan kecerdasan, tidak ada kaitan dengan kepintaran, tidak ada kaitan dengan ijazah. Itu saya punya kiai di Banten tuh, Mbah Dim itu, Abah Dimyati itu. Beliau cerita sama saya itu, Gus, saya ini sejak kecil ngaji aja sampai tua begini. Tapi perasaan saya ini kok ilmu yang saya dapatkan itu sedikit saja. Tapi saya ini nggak pernah belajar cari uang, nggak pernah sekolah, SD aja juga tidak. Tapi uang saya banyak Gus sekarang. Rumah saya di mana-mana. Sawah saya juga banyak. Sudah tua kok saya baru tahu itu. Rezeki itu dari Allah. Paham insya Allah? Nah, karena ini wali murid itu macam-macam. Walaupun macam-macam bagaimana, tanamkan yakin. Saya dengan kamu, dengan semua santri sama saja. Maksudnya sama saja itu gimana? Rizkinya dari Allah. Jangan khawatir orang tidak makan di dunia ini. Namanya lalat saja dikasih makan oleh Allah. Masa hafid Quran nggak dikasih makan? Insya Allah akan makan lebih banyak lagi kamu insya Allah tahun ini. Kenapa di pondok itu makannya cuma 2 kali? Supaya kamu latihan mujahadah. Bukan karena pondok nggak punya makanan, bukan. Ya. Kedua kali supaya kamu lebih sehat. Untuk ilmu-ilmu kedokteran yang paling canggih sekarang itu, kebanyakan orang itu sakit gara-gara banyak makan, bukan karena kurang makan. Yang ketiga kali, yang lebih penting lagi, memang rezeki kamu ya 2 kali itu. Ini yang paling penting. Ya. Jadi jangan ini di Al-Fatah makan cuma 2 kali. Wah, kalau rezekinya itu 3 kali, akhirnya dia 2 kali dari pondok ke warung 1 kali, malah 2 kali. Jadi 4 kali makannya. Itu anak-anak itu ada yang gemuk-gemuk gede-gede. Kamu tuh dikasih makan 2 kali kok bisa gemuk begitu? Lah ke warungnya 2 kali juga, Pak. Oh, Masya Allah. Lah ini. Jadi semelekan Allah Ta'ala. Karena ini kata Imam Ghazali itu ujian. Di antara ujian orang dalam mengamalkan agama, belajar agama itu dia memikirkan masalah ekonominya. Nah kalau dia lulus, rezeki di tangan Allah, akhirnya baru dia bisa belajar, baru dia bisa berjuang, baru dia bisa ngamal agama. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya pesan juga yang terakhir ini untuk wali-wali murid khususnya, di samping doa, ya, di samping kamu juga mesti berjuang menurut kemampuannya masing-masing. Itu Sunan Giri, maka di sana itu di dekat kali itu saya tulis itu apa itu? Kompleks Sunan Giri. Kenapa itu? Sunan Giri itu tidak pernah ketemu sama ayahnya. Masih bayi, ayahnya sudah diusir sama orang Banyuwangi sana. Gitu. Ini Banyuwangi banyak juga ini. Anak cucunya Minak Sembuyu. Gitu. Diusir sama Minak Sembuyu, Bupati Banyuwangi itu gara-gara dakwah di sana nggak diizinkan. Akhirnya beliau pergi ke Samudra Pasai, ke Aceh sana. Yang aneh Banyuwangi juga ada sekarang, Aceh juga ada. Itu namanya Maulana Ishaq. Kelihatannya juga dulu ngajinya di India kan, ada Maulananya ini kelihatannya.
Dakwah di sana, diusir, sedangkan anaknya masih perut. Akhirnya beliau pergi ke Samudra Pasai, ke Aceh sana. Dan kabarnya dari Aceh itu terus beliau pergi ke Malaysia, ke Patani dan sebagainya, menyebarkan lagi agama di sana. Ini ada data-datanya itu. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena perginya ayahnya itu adalah untuk agama, anaknya yang di perut ibunya itu pun akhirnya dijaga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, jadi ulama besar di Sunan Giri, Raden Paku rahimahullah. Jadi kita ini kalau ingin anak kita sukses itu di antara kita ini berjuang, jangan sampai kita nggak berjuang. Kemudian yang ketiga, ini yang belum saya sampaikan, kirimlah harta yang terbaik, yang terbersih, yang terhalal untuk anak-anak kita di pesantren ini. Karena orang itu kalau makanannya betul-betul bersih, itu biasanya hatinya itu jadi tenang. Ngamalkan agama itu jadi ringan. Tapi kalau ada makanan syubhat masuk, kemarin waktu istimewa di Jakarta itu ada satu ulama di India itu cerita dalam istimewa itu. Zaman dulu itu ada ulama yang namanya Maulana Yakub. Beliau ini berdoa kepada Allah jangan sampai perutnya dimasuki makanan haram. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Kalau makanan itu kok haram, dimasukkan ke mulutnya itu cuman puter-puter aja nggak bisa masuk. Satu hari beliau diundang makan oleh santrinya. Dan santrinya ini adalah seorang polisi. Ini bukan berarti menjelek-jelekan polisi, bukan loh ya. Ini polisi zaman dulu. Kalau polisi zaman sekarang lebih parah lagi. Ya, nah. Ini polisi zaman dulu loh maksudnya ini. Ya. Ini guyonan loh. Nanti marah sama saya, jangan. Ini guyonan saja. Karena wali murid yang polisi juga banyak. Ya. Tapi insya Allah polisi yang baik, insya Allah. Maka ini muridnya ini, walaupun dia itu polisi, dia banyak makan serabut sana, serabut sini, tapi dia ini ngerti agama. Memang santri itu jadi polisi itu. Akhirnya dia ini mikir saya mau mengundang kiai ke rumah saya. Maka saya akan siapkan makanan yang betul-betul halal. Maka dia kerja sebagai polisi itu sampai jam 3 selesai, setelah itu dia ngelembur. Cari pekerjaan lain di luar yang betul-betul halal, terus disimpan uangnya sedikit, terus diberikan sama istrinya. Ini uang luar biasa ini bukan dari polisi. Ini uang ini saya kerja lembur khusus halal 100% karena mau saya ngundang kiai saya. Maka siapkan ini makanan, semua uangnya dari sini. Dan kamu jangan pakai itu nampan, jangan pakai piring, jangan pakai kompor yang ada di rumah ini. Ini sudah banyak subhatnya semua. Nanti nggak mau makan nanti Kiai Yakub ini. Nah gimana? Pinjam ke rumah-rumahnya orang soleh, pinjam empreng, pinjam kuali, pinjam kompor. Ya. Kayu pun jangan dicampur. Beli kayu khusus dari uang saya ini, uang halal ini. Akhirnya betul sudah disiapkan semua. Akhirnya santri ini datang ke Syekh Yakub. Syekh, saya ngundang makan di rumah saya. Nah, Syekh Yakub ini tahu kalau santrinya polisi, maka dia ini kenapa sih sulit-sulit ngundang saya, nggak usah lah. Tidak, ini sudah saya siapkan makanan yang betul-betul halal, bukan dari gaji-gaji yang tidak halal. Akhirnya ya kiai tadi ikram sama santrinya, ya sudahlah, kapan? Besok datang. Makanan disiapkan.
Tapi makanan itu dimasukkan ke mulutnya Maulana Yakub ini, puter-puter aja di mulutnya itu, nggak bisa masuk. Akhirnya dilepeh, dibuang, ditaruh di bawah sufrohnya, terus sudah saya pamitan, saya sudah menunaikan undangan kamu, tapi ini makanan nggak tahu nih kok nggak bisa masuk ya, maaf ya. Ini bukan mau saya, emang nggak tahu saya. Minta maaf ya. Assalamualaikum. Nah, sudah pulang. Maka akhirnya Pak polisi ini panggil istrinya. Itu Maulana Yakub itu nggak bisa masuk makanannya, itu mesti ada haramnya ini. Ayo ceritakan apa adanya. Jadi semua yang saya masak, wadahnya, kayunya sudah saya istimewakan semua, insya Allah halal 100%. Nah kok nggak bisa masuk? Itu mesti ada masalah ini. Demi Allah sudah saya carikan yang sebaik-baiknya. Akhirnya siapa yang kamu suruh beli daging? Katanya polisi itu. Yaitu pembantu kita itu. Oh mungkin di sini. Panggil pembantu itu. Nah. Kamu yang beli daging itu kemarin untuk jamuan Maulana Yakub itu? Benar. Coba ceritakan. Iya sudah saya belikan daging. Ceritakan apa adanya. Gini Pak polisi, ya. Saya itu beli daging dengan uang dari ibu polisi, yang uang dari itu uang khusus itu. Tapi setelah saya beli daging itu jatuh di selokan. Saya bawa itu tahu tuh jatuh. Karena dagingnya jatuh, saya ambil sudah kotor, saya beli lagi dari uang gaji polisi. Loh. Tapi ini polisi zaman dulu, udah maaf nih. Ini saya cuma nyeritakan itu bayanya orang India itu. Oh, ini sebabnya. Masya Allah. Akhirnya satu hari ini santri hadir di majlisnya Maulana Yakub itu. Maka dipanggil sama Maulana Yakub. Kang, saya makan di tempat kamu itu betul-betul musibah itu. Loh, kan tidak masuk toh, Syekh? Iya, memang daging itu tidak masuk di perut saya, tapi kan mengenai lidah saya, dan lidahnya akhirnya masuk juga. Itu membuat hati saya itu berbulan-bulan tuh ingin buruk saja, ingin jahat saja. Kamu tahu ya, ini hanya khusus untuk kamu nih. Hati saya ini tahu-tahu ingin zina. Padahal saya itu nggak pernah itu hati saya begitu. Ini gara-gara kamu itu, hati-hati ngasih makan orang ya. Itu ceritanya orang India loh ini. Saya tidak punya cerita apa-apa masalah ini. Nanti, Masya Allah, malaikat. Dan ini hanya untuk contoh. Haram itu bukan mesti polisi, petani pun yang nyolong banyu itu juga ada. Jadi kita haramnya. Bukan hanya petani saja, takmir masjid, uang masjid dimakan itu juga haram. Gitu. Bukan hanya itu saja, penanggung jawab yatim piatu ini, uang untuk yatim piatu kemudian dilek dia, itu juga haram. Jadi haram itu di mana-mana bisa. Jadi malaikat Allah Subhanahu wa taala mungkin zaman sekarang ini jarang ya orang yang betul-betul hartanya itu 100% halal. Tapi kita ini harus kita teliti. Yang halal itu yang 100% bersih betul itulah untuk kita dan untuk anak kita. Yang lain-lain itu bisa untuk bikin WC, bisa untuk bikin jembatan, bisa bikin apa begitu. Pokoknya jangan dimakan. Paling bagus disedekahkan pada fakir miskin. Tapi kalau enggak, hatinya belum rela ya, pokoknya jangan dimakan makanan haram itu. Atau syubhat. Syubhat itu yang kurang jelas itu, jangan dimakan. Jangan dikasihkan anak-anak kita. Ini teknologinya para ulama itu kayak begitu, supaya anak itu jadi soleh. Kalau membuat anak terampil,
itu kelihatannya kayak mudah tuh. Dilatih tiap pagi, 1, 2, 1, 2. Baju lurus, jangan miring. Nah, kalau membuat anak-anak terampil, itu di SMP, di SMA, insya Allah juga sudah jalan. Tapi bikin orang soleh, bikin orang yang takut kepada Allah, takwa kepada Allah, yang bisa nangis pada waktu malam, yang mengamalkan agama dengan merasakan kelezatan, kenikmatan. Ya ini di samping doa, di samping pengorbanan, makanannya betul-betul halal betul. Insya Allah kan? Ini maaf betul-betul semuanya kan. Saya tidak ingin sebetulnya berbicara yang terlalu memberatkan, tapi ini saya kira bapak-bapak ini semua sudah arahnya itu sudah sama. Arahnya kita ingin perbaikan buat diri kita, buat keluarga kita. Insya Allah perkataan-perkataan begini tidak berat. Insya Allah kan. Nah mulai kan Allah SWT. Mari kita akhiri majlis kita ini. Satu lagi ini dalam kitab taklim itu dijelaskan. Di antara asbab yang paling penting, asbab yang paling penting supaya anak-anak kita jadi baik, senantiasalah mencintai orang-orang baik. Jadi kalau ada orang-orang soleh di kampung kita, di mana-mana itu, kita tanamkan kecintaan pada mereka. Supaya kita ini anak yang mudah jadi ulama, cintailah para ulama. Karena Allah, bukan karena dia, karena Allah. Maka ini nanti barokahnya kepada anak-anak kita. Namuliakan Allah SWT. Sekarang kita akan akhiri majlis kita ini. Sebelumnya kita akan baca Fatihah. Putar-putar. Kemudian ada elan khusus santri yang tamat daurah 2 dan tahusus, putra dan putri nanti malam diharapkan berkumpul di rumahnya Pak Bet yang sebelah masjid ini, depan masjid. Bisa habis isya nanti akan ada sedikit mudzakarah khusus dan juga akan sedikit ada tafakut di sana. Maka jangan pergi kemana-mana. Nanti sholat isya kamu di sini. Setelah sholat isya langsung, ini bagi yang putra, langsung ke rumahnya Pak Bet di depan itu. Yang putri-putri juga bisa sholatnya di situ juga boleh. Pokoknya isya di situ, jangan sampai lambat supaya nanti saya insya Allah juga akan ke sana. Yang terakhir, Bapak Ibu-ibu semua dan santri-santri semua, tanamkan dalam hati Bapak-bapak semua bahwa ini pesantren milik kita semua, insya Allah ya. Maka kita lah yang akan mendoakan, kita akan memikirkan. Sekarang lembaga-lembaga pendidikan dunia itu di mana-mana ada. Lembaga-lembaga pendidikan agama sedikit. Dan yang sedikit pun yang agak sehat itu juga lebih sedikit lagi. Maka kita punya kewajiban sebagai umat Islam ini punya kewajiban untuk membentuk pendidikan-pendidikan Islam yang kuat, membentuk masjid-masjid yang kuat, pesantren-pesantren yang kuat, yang mendekatkan kita kepada kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Maka di sini dipelajari Quran, ini pokok, juga dipelajari hadis. Tapi Quran hadis ini tidak bisa dipahami dengan benar kecuali dengan fikih, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang sudah dibuat oleh para ulama, para imam-imam ini. Kalau kita baca Quran, baca hadis tanpa fikih, masih nanti keliru. Itu ibaratnya orang itu beli obat ke apotek tanpa resep dokter. Kalau orang ngambil Quran langsung, ngambil hadis langsung, tanpa liwat para imam-imam yang ahlinya ini, jadinya itu ngambil obat tanpa resep dokter. Akhirnya dosisnya keliru,
bukan tambah sembuh, tambah perutnya jebol. Maka di sini ini dipelajari Quran, dipelajari hadis, dipelajari fikih juga, sehingga memahaminya itu dengan cara yang benar menurut orang-orang ahlinya. Orang tidak boleh bicara kedokteran kecuali orang yang sudah belajar kedokteran sekian tahun. Tapi di negeri kita ini orang belajar agama lewat koran, lewat majalah, lewat radio, lewat FM sudah perasaan jadi ulama besar sehingga akhirnya memberi fatwa seenaknya sendiri. Kemarin itu saya dengar FM itu yang ayat yang dibaca tadi itu, aqimus shalah tarafayn nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kita suruh sholat di tepi siang, tepi pagi dan sore, dua tepi siang, pagi dan sore. Maka dia ini di FM itu disimpulkan, oh berarti sholat habis subuh itu nggak apa-apa. Ini kok ulama-ulama bilang sholat kalau habis subuh, kalau belum matahari ke atas nggak boleh. Ulama nggak tahu Quran, katanya. Habis ngasar juga boleh aja. Di Quran itu aja, tarafayn nahar. Tepi siang itu pagi sore itu malah diperintahkan sholat. Kok malah nggak boleh sholat? Nah, ini di FM loh ini. Nah ini ya saking jahilnya soalnya. Di Quran itu tidak bisa dipahami kecuali dengan hadis Nabi. Hadis Nabi tidak bisa dipahami kecuali dengan orang-orang ahlinya itu. Akhirnya semeruawut. Bersolat subuh bodoh sholat akhirnya mesti. Yang pada awame, muftine ya awam, sing ngrungokne ya awam, dadi gak karu-karuan. Nah ini kewajiban. Yang salah siapa? Bukan mereka. Mereka itu memang nggak tahu ya. Kalau nggak tahu bagaimana? Kalau nggak tahu, nggak salah gitu. Kalau nggak tahu ya tetap salah, tapi salahnya itu tidak begitu nggak tahu. Yang paling salah itu yang tahu tidak mau memberitahu, itu yang lebih salah lagi. Kamu naik sepeda motor, urung-urung nggak bawa SIM, dicegat polisi. Kamu mana SIM-nya? Loh, SIM itu apa Pak? SIM, izin mengemudi, surat izin mengemudi. Loh, apa sepeda motor itu harus pakai SIM Pak? Saya tidak tahu apa itu. Saya ini orang kampung Pak, orang Temboro, nggak tahu begitu-begitu tak. Apa polisi bisa memaafkan? Nah, langsung ditilang 100.000. Nah, ini malaikat. Jadi orang tidak tahu itu tidak dimaafkan. Nah, urusan agama juga begitu. Orang sudah tidak tahu, nggak pernah ngaji yang benar, tahu karena dia itu pandai elektronik, terus kemudian pasang FM, bikin fatwa macam-macam. Nah ini. Tapi yang lebih salah lagi, kita ini bisa mendidik anak-anak kita untuk jadi orang-orang yang fahamnya agama lebih baik, nggak mau. Anaknya baru 3 tahun sudah ditarik mau dikawinkan, itu santri putri ada begitu. Itu wali murid yang begitu itu perlu taubat kepada Allah. Dukung itu selagi anak itu masih mau ngaji, didukung. Kalau tidak mau didoain sampai mau. Nangis sama Allah SWT supaya anak-anak kita dipilih oleh Allah SWT. Insyaallah hadati Sayyidina Maulana. Nah ini ada pesan lagi dari Pak Bet ini. Wali-wali murid yang mau mengawinkan putrinya, coba itu betul-betul dipertimbangkan betul katanya. Carilah menantu itu orang-orang yang betul-betul soleh, tanggung jawab. Nah, jangan sembarangan. Karena ini beberapa wali murid itu mau ngawinkan putrinya. Saya tanya, lah kamu calon menantunya sudah kenal belum? Belum kenal Pak. Loh, lah belum kenal kok kamu mau kawin sama istrinya? Ya katanya Simon Siman itu begini-begini. Loh, kamu sendiri belum pernah ketemu? Belum. Nah ini namanya ini nggak bagus begitu itu. Wanita itu bagaimanapun alimnya, bagaimanapun cerdiknya, bagaimanapun pandainya, kalau suaminya itu sudah nggak benar,
nanti itu akan susah sekali mengamal agama. Maka hati-hati kalau mau ngawinkan itu jangan tergesa-gesa, istikharah dulu, ayahnya istikharah, ibunya istikharah, anaknya istikharah. Di samping istikharah, musyawarah dengan orang-orang yang betul-betul baik, betul-betul ngerti ini calon suami ini cocok apa tidak. Nah, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Semua sudah ada tulisannya, jodohnya masing-masing. Tetapi secara syariat kita harus istikharah, harus musyawarah, harus berpikir. Nah, insyaallah mulai kan? Ila hadrati sayyidina Maulana Habibina Syafi'ina wa qurratu ayyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina lahum ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waladdallin amin. حسن إلى روحي الإمام البخاري الإمام مسلم وجميع المحدثين جميع العلماء العاملين والأولياء والمقربين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. جميع أولياء هذه الأمة يا الله فتح عليهم بركتهم. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين ورب العرش الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل ذنب والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا حفظته وردده ولا حاضرا إلا توليت أمره ولا عدوا إلا كفيت نشره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك في رضا لنا في صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها ونجهتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah ahli keluarga kami ya Allah, ampunilah santri-santri kami ya Allah, ampunilah ahli masjid kami ya Allah, ampunilah ahli kampung kami ya Allah, ampunilah para ulama kami ya Allah, ampunilah para umara kami ya Allah, ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, ampunilah umat Islam di seluruh alam, satukanlah hati mereka ya Allah, satukanlah fikir mereka ya Allah, satukanlah langkah-langkah mereka ya Allah, menuju ridha-Mu ya Allah, menuju ridha-Mu ya Allah, menuju ridha-Mu ya Allah, menuju menghidupkan sunnah Nabi-Mu ya Allah, menghidupkan sunnah Nabi-Mu ya Allah, memakmurkan masjid-masjid-Mu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, terimalah keluarga kami ya Allah, terimalah keluarga kami ya Allah, terimalah anak cucu kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menerima keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya Allah, terimalah kami ya Allah, terimalah keluarga kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menerima keluarga Imran alaihissalatu wassalam. Ya Allah, terimalah kami ya Allah, terimalah keluarga kami ya Allah, terimalah anak cucu kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menerima keluarga yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah keluarga kami ya Allah, terimalah anak cucu kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menerima hamba-hamba-Mu yang Engkau ridhai ya Allah. Terimalah kami ya Allah, terimalah masjid-masjid kami ya Allah, terimalah pesantren-pesantren kami ya Allah, madrasah-madrasah kami ya Allah, terimalah kampung-kampung kami ya Allah, untuk asbab hidayat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami
anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah, iman yang sempurna, yakin yang mantap, akhlak dan budi pekerti yang mulia, rizki yang halal, yang barokah, keselamatan dunia, keselamatan akhirat, kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, barokah dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, santri-santri kami ya Allah, yang telah belajar agamamu ya Allah, belajar sunnah nabimu ya Allah, istimewakan mereka ya Allah, istimewakan mereka ya Allah, melebihi kebanyakan hamba-hambamu yang beriman ya Allah, karena mereka telah buat pengorbanan yang istimewa, buat usaha yang istimewa ya Allah, jagalah mereka secara istimewa pula ya Allah, muliakan mereka dunia akhirat ya Allah. Murid ya Allah, bapak-bapaknya ya Allah, ibu-ibunya ya Allah, jagalah mereka semua ya Allah, mudahkanlah urusan semuanya ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan mereka ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit mereka ya Allah, jagalah mereka dunia akhirat ya Allah, muliakan mereka dunia akhirat ya Allah, tuntunlah mereka dunia akhirat ya Allah, tuntunlah mereka dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, turunkan hidayah dalam hati kami, turunkanlah hidayah dalam hati ahli keluarga kami, santri-santri kami, ulama-ulama kami, ustadz-ustadz kami, teman-teman kami, ahli masjid kami, tetangga kami, ahli kampung kami, dan umat di seluruh alam ya Allah. Turunkan hidayah di seluruh alam, mudahkanlah hidayah di seluruh alam, kekalkanlah hidayah di seluruh alam. Ya Allah, naikkanlah usaha agama ini ya Allah, naikkanlah usaha agama ini ya Allah, kokohkanlah usaha agama ini ya Allah, mudahkanlah usaha agama ini ya Allah, berkatilah usaha agama ini ya Allah, terimalah usaha agama ini ya Allah, untuk asbidayat diri kita, ahli keluarga kita, ahli kampung kita, umat Islam seluruh dunia sampai hari kiamat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman, hidupkanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam Islam, hidupkanlah kami dalam ridhamu, matikanlah kami dalam ridhamu, susulkanlah kami dengan pimpinan kami, junjungan kami, kekasih kami, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus bersama anak cucu kami, santri-santri kami, teman-teman seperjuangan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, yang zahir maupun yang batin ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan berkahnya Rasulullah, berkahnya para sahabat, berkahnya para wali-wali-Mu ya Allah. Jagalah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, terimalah kami ya Allah, berkatilah kami ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wali-wali murid yang akan menemui saya nanti di sini aja habis sholat zuhur. Sekarang acaranya makan siang dulu. Jadi enggak, tapi yang kemarin sudah ketemu saya kira cukup lah. Tinggal membenahi anak-anaknya mungkin urusan-urusan dengan pondok. Nah, yang sudah dikira cukup ya. Yang mungkin masih ada yang mau disampaikan, maka nanti habis zuhur saja di sini, sholat zuhur di sini. Jadi tidak di rumah. Dan kami dari orang-orang tua di sini semuanya minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua atas kekurangan-kekurangan kita semua. Dan saya pesan jangan lupa minimal Fatihah 3 kali lah habis sholat. Kamu niatkan untuk barokah keberkahan pesantren anak-anak kita ini. Dan juga Fatihah sekali lagi khususnya untuk saya. Karena saya ini sudah banyak dicapaikan oleh anak-anak Bapak ya. Saya nggak minta apa-apa, minta Fatihah aja habis sholat itu biar saya ini tetap lurus,
dan dikasih kemudian oleh Allah dunia akhirat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang khidmat siang. Sekarang disiapkan makan siang. Itu ada depan.